Ya kalau kita lihat dari kebijakan Pak Presiden kan jelas di situ kan. Beliau mengatakan kan bahwa penyalahgunaan narkotika, dan sekarang pemerintah kan ada problem Pak. Problemnya satu di kapasitas. Kapasitas lembaga ini kan yang tahanan penyalahgunaan narkotika ini kan sampai 44.000 Pak. Nah dari hitungan makan aja ini udah 2 triliun setahun. Nah, padahal kan mereka ini kan udah pasti kan di dalam itu mereka nggak ada manfaatnya. Kemudian juga mereka nggak ada yang dirugikan kok. Sudah koruptor aja ya masih ada dikasih asimilasi, ya kan banyak. Nah, kemudian juga kan kalau Pak Presiden sudah mengatakan bahwa ada kebijakan beliau, ya itu kita coba kan. Mudah-mudahan kan ya dikabulkan. Apalagi ini kan diatur kan hak kan. Kenapa kita nggak manfaatkan? Berarti kemungkinan bukan akhir tahun Bang, berarti sebelum akhir tahun sudah dinyatakan bebas. Artinya kalau amnestinya sudah dikabulkan sama Presiden, berarti akan kemungkinan peluang Ahmad Zoni untuk bebas lebih cepat atau lebih besar ya Pak? Ya kalau sesuai aturan, ya kan bisa dong kalau dikabulkan. Ya tergantung lagi, yang penting kita ini PH mengusahakan hak-haknya Amar ini ya kita perjuangkan kan gitu. Masalah dikabulkan tidak dikabulkan itu kan haknya yang memberikan. Dalam ini kan kalau amnesti ya Presiden. Diprediksi kapan nih Pak kira-kira Pak? Akhir bulan apa kemungkinan Ahmad Zoni ini akan bebas? Diprediksinya aja dulu. Ya diprediksi kalau sesuai aturan yang kita tengok ya itu kan ada hak bilang hak amnesti bisa aja kalau dikabulkan bisa tiba-tiba kan. Nah kemudian kalau asimilasi, nah itu kan biasanya itu ya 50% menjalani hukuman. Nah, ya kan kemudian ada lagi PB nanti namanya bebas bersyarat. Nah ini semua kan demi klien kan tugas kita kan sebagai PH kan sesuai dengan kuasa kan itu akan kita lakukan. Ya pertemuan memuaskan karena mereka juga sudah menerima petikan itu. Nah itulah yang akan diusahakan ya minggu depan. Berarti kan ya menurut saya kan pelayanan yang baik juga. Kooperatif lah ya? Ya bukan kooperatif, mereka masih menghargai KUHAP kan. Kita undang-undang hukum acara. Oh hari Kamis. Kondisinya saat ini seperti apa? Wah alhamdulillah kan ya sangat sehat kan. Dan penampilan juga udah bersih. Ya mungkin dia udah lama mempersiapkan diri untuk dia luar nanti dia bisa beraktivitas kembali. Ya pasti ke dunianya lagi kan, ke sini Bang, mungkin ada hal-hal yang positif mungkin Bang yang dilakukan sama Amar yang bisa mendorong untuk kemungkinan terkabul pembebasannya? Ya kalau positif udah banyak ya. Sejak dia masuk rutan itu pertama dia rajin beribadah. Nah, dalam ini kan dia dipercaya untuk jadi humas di masjid. Kemudian panggilnya sana Pak Kiai. Kemudian dia olahraga rajin. Kemudian selama bulan puasa juga dia khatam Al-Quran. Udah 3 kali dia sampai. Ya banyaklah dia. Lebih banyak membaca buku tentang agama. Ya itu nanti kan pasti menurut kami lapas pasti kan akan menengok potensial dia juga kan. Contoh yang baru keluar kan, yang Sediman itu yang muncul ya kan bakatnya kan dibina kan di situ, akhirnya dia keluar malah dipentaskan lagi ya sebelum dia keluar. Nah, itu kan menunjukkan bahwa yang harus dipaham nih, lapas itu beda dengan hutan. Kalau lapas itu kan lembaga pergerakan lebih banyak pembinaan daripada ditahan di dalam sel. Keterampilan, rohani, jasmani, olahraga. Jadi dia kalau di hutan itu, di lembaga masyarakat itu dia nggak waktunya ditahan itu cuma jam tidur aja. Nah, jam 4 dia udah olahraga, sholat, dan siangnya keterampilan ya untuk dia
kembali supaya dia di luarnya sifatnya pendidikan lah, nggak ada sifat lagi untuk kalau di tahanan kan beda ya kan, apalagi dalam kepolisian sembahyang Jumatnya susah karena kan dia semua ditahan di dalam sel aja digepok, tapi kalau udah di lembaga itu udah biasanya digepok paling malam ya kan. Berarti lebih islami saat ini ya Bang ya? Alhamdulillah ya sangat islami sekali. Bang, ini ada omongan gak sih dari Ahmad Zoni sendiri ketika nanti bebas dari penjara, hal yang paling dia inginkan dia lakukan pertama itu apa sih? Mungkin setelah nanti akhirnya dia bebas. Dia pertama pasti dia mengunjungi keluarganya ya, pasti anak-anaknya. Nah, kemudian pasti mungkin saat sekarang mungkin belum udah ada lah perencanaan itu kan, itu lebih pasti lah. Saya belum menanya, tapi kalau wartawan suruh tanya nanti saya tanya. Jadi rencana untuk menikah itu ada ya Bang ya? Ya kalau itu kan udah privasi juga, saya kan nggak mungkin. Ya tapi kan rekan-rekan wartawan itu pasti bagaimana hubungannya nanti kan bisa berpendapat sendiri. Bang, sejauh ini mungkin Ahmad sendiri menanyakan kondisi anak seperti apa? Mantaunya dari siapa Bang? Mantaunya dari mana Bang? Ya kalau sebelum mantan istri menikah kan dia kan lebih memantau ke mantan istri kan. Kalau sekarang mungkin malah lebih membantu barangkali, tidak sebebas dulu lah. Kalau dulu kan waktu mantan istrinya masih single ya kan bisa dong komunikasi. Dan Amar kalau di hutan itu kan dia kan sulit ya, paling kan kemanusiaan aja, ada petugas yang punya handphone dipinjamkan kan, kalau untuk pakai handphone sendiri kan nggak boleh.